Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Basalama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transduksi sinyal antara komunikasi antar sel yang vital. Nah, mengapa sih sinyal penting? Nah, koordinasi dilihat dari beberapa poin. Terdapat koordinasi fungsi, respon lingkungan, dan pertumbuhan sel. Nah, pada koordinasi fungsi ini, sinyal mengkoordinasikan fungsi kompleks ini memastikan tubuh berfungsi sebagai satu kesatuan. Nah, pada respon lingkungan itu, sel beradaptasi dengan pertumbuhan lingkungan, ini termasuk nutrisi dan ancaman. Nah, yang ketiga, pertumbuhan dari sel, itu sinyal mengontrol pertumbuhan dan pembelahan. Proses ini penting untuk perkembangan. Kemudian reseptor dan molekuler sinyal itu berupa molekul sinyal, reseptor, dan spesifitas ikatan. Nah, pada molekul sinyal itu dikenal sebagai ligan. Mereka membawa pesan antar sel. Contohnya adalah hormon dan neurotransmitter. Kemudian ada reseptor, itu protein khusus pada atau di dalam sel. Mereka mengikat molekul sinyal ini seperti kunci dan gembok. Nah, spesifitas ikatan itu berupa reseptor hanya mengikat ligan tertentu. Ini memastikan akurasi pesan. Kemudian ada gerbang informasi berupa berbagai jenis reseptor sel, berupa reseptor berpasangan protein G atau GPCRS, itu mengaktifkan protein G ini memulai KG sinyal. Kemudian ada reseptor terkait enzim, itu memiliki aktivitas enzimatik intrinsik atau bersosialisasi dengan enzim. Kemudian ada reseptor saluran ion, itu membuka saluran ion, ini mengubah potensial membran sel. Kemudian ada jalur pesan, yaitu mekanisme transduksi sinyal intraseluler, itu ada pengikat ligan mengikat reseptornya, ini memicu perubahan konfirmasi. Kemudian ada transduksi, itu sinyal diteruskan ke dalam sel melibatkan protein adaptor dan enzim. Kemudian kaskade sinyal, yaitu serangkaian aktivitas dan inaktivitas protein. Sinyal diperkuat dan distribusikan. Kemudian ada aplikasi pesan, peran pembawa pesan kedua, itu ada CAMP atau AMP siklik, dihasilkan dari ATP mengaktifkan protein kinase A atau PKA. Kemudian ada tujuan utama itu dari mengamplifikasikan sinyal asli, memungkinkan reseptor seluler cepat dan besar. Kemudian ada ion kalsium atau Ca2+, itu dilepaskan dari retikulum endoplasma, itu mengaktifkan berbagai protein. Dan terakhir ada DAG dan IP3, itu produksi pemecahan fosfoloid. DAG mengaktifkan PKC. Kemudian IP3 melepaskan Ca2+. Nah, respon dan adaptasi, bagaimana sel menanggapi sinyalnya, itu perubahan ekspresi gen. Sinyal dapat mengaktifkan atau menekan gen tertentu, ini mengubah produksi protein. Yang kedua itu perubahan aktivitas protein yang diaktifkan atau dinonaktifkan, ini memodifikasi fungsi seluler secara tepat. Kemudian ada perubahan bentuk dan gerakan sel. Sinyal mempengaruhi sitoskeleton, ini mengubah morfologi atau motilitas sel. Kemudian terakhir ada adaptasi dan desensitisasi.
Sel dapat menyesuaikan responnya terhadap sinyal berkelanjutan, ini mencegah stimulasi berlebihan. Nah, adapun reduksi sinyal dampak pada kesehatan dan penyakit. Kanker itu berupa sinyal pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Diabetes itu gangguan jalur sinyal insulin. Penyakit neurodegeneratif itu kerusakan jalur sinyal saraf. Dan penyakit autoimun itu adalah respon imun yang tidak tepat. Nah, adapun inovasi medis menargetkan jalur sinyal. Yang pertama, terapi bertarget. Obat dirancang untuk menghambat jalur sinyal spesifik, ini mengurangi efek samping. Yang kedua, diagnostik awal, ini identifikasi biomarker sinyal untuk deteksi penyakit dini, ini meningkatkan prognosis pasien. Yang ketiga itu ada kedokteran presisi, yaitu pengobatan disesuaikan dengan profil sinyal individu pasien, ini mengoptimalkan hasil terapi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu adalah terus mengungkapkan kompleksitas jalur sinyal ini membuka pintu terapi baru dan desain molekuler yang lebih presisi dan efektif, ini menargetkan gangguan sinyal. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.